Marc Marquez mengaku hampir pensiun, dari neraka cedera hingga kembali ke puncak MotoGP 2025. Beberapa langkah lagi menuju gelar juara dunia ke-9-nya, Marc Marquez justru membuka lembaran kelam yang nyaris mengakhiri karirnya. Di balik senyum kemenangan dan dominasi musim 2025 bersama Ducati, ada kisah getir yang membuat publik semakin menghargai perjalanan sang Baby Alia. Bukan sekadar jatuh bangun biasa, Marquez pernah benar-benar berada di titik terendah. Cedera serius pada lengan kanannya pada 2020 nyaris menghancurkan segalanya. Rasa sakit, kehilangan motivasi, bahkan keinginan untuk pensiun sempat melintas di benaknya. Kini, ketika ia kembali menguasai dunia, cerita itu justru menjadi penguat betapa luar biasanya kebangkitan sang legenda. Dalam sebuah wawancara reflektif, Marquez mengaku bahwa masa terberat bukanlah ketika ia harus duduk di rumah, menunggu pemulihan. Justru saat ia memaksa untuk kembali di tahun 2021, disitulah neraka sebenarnya. Kesalahan besar saya adalah mencoba untuk kembali terlalu cepat. Dengan kepercayaan diri ekstra yang saya miliki, saya merasa tidak ada yang bisa terjadi, ungkap Marquez. Namun keyakinan itu berbalik menjadi siksaan. Ia merasakan tubuhnya tak lagi normal, terutama pada lengan yang pernah dioperasi berkali-kali. Saya mulai bersepeda lagi, dan saya merasa tidak enak. Lengan saya terasa aneh, seolah-olah ada di dua posisi berbeda. Rasanya sakit sepanjang hari. Itu momen paling sulit, bahkan sempat membuat saya kehilangan motivasi untuk melanjutkan. Pada fase tersebut, Marquez mengaku benar-benar berada di ambang menyerah. Pikiran untuk pensiun, yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan, tiba-tiba muncul. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar. Saya sudah hampir pensiun, bahkan sempat terbersit dalam benak saya untuk berhenti. Namun kemudian, saya merasakan sesuatu di dalam diri saya. Saya bertanya, mengapa harus berhenti? Saya masih ingin membuktikan diri, katanya. Inilah titik balik yang kemudian mengubah arah karirnya. Alih-alih menyerah, Marquez justru menyusun rencana baru. Ia sadar bahwa untuk benar-benar bangkit, ia membutuhkan proyek segar, motor kompetitif, dan lingkungan yang mampu membangkitkan motivasinya kembali. Setelah lebih dari 1 dekade bersama Honda, keputusan meninggalkan tim yang sudah memberinya 6 gelar MotoGP bukan hal mudah. Namun Marquez menegaskan, itu bukan soal uang atau sejarah. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan, apakah saya masih kompetitif? Untuk menjawab itu, saya butuh motor terbaik di grid. Dan itu adalah Ducati. Jadi saya melupakan hubungan, uang, bahkan sejarah. Saya hanya fokus pada satu hal, membuktikan diri, tegas Marquez. Keputusan itu terbukti tepat. Musim 2025 menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya. Bersama Ducati Desmosedici P25, ia kembali menunjukkan performa menakutkan. 11 kemenangan race utama dari 15 seri. 10 kemenangan sprint race, rekor baru dalam satu musim. 13 podium, konsistensi yang tak tertandingi. Memimpin klasemen dengan 512 poin, unggul 182 poin dari adiknya, Alex Marquez. Kisah Marquez jelas bukan sekadar tentang skill balap atau dukungan motor yang cepat. Lebih dari itu, ia adalah contoh nyata bagaimana mental juara bisa menjadi pembeda. Banyak pembalap yang setelah cedera panjang tidak pernah kembali ke level sebelumnya. Namun Marquez justru menjadikan penderitaan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Teknik balap agresifnya, terutama kemampuan late braking dan kontrol luar biasa di tikungan cepat, kini bersinergi dengan kekuatan Ducati. Tetapi tanpa motivasi yang menyala-nyala, semua itu tak akan berarti. Marquez sendiri yang menegaskan, saya ingin menjawab pertanyaan, apakah saya masih bisa bersaing di level tertinggi? Dan jawabannya sudah jelas terlihat. Kini, hanya tinggal hitungan hari sebelum Marc Marquez kembali dinobatkan sebagai juara dunia. Namun gelar ke-9 ini punya makna berbeda. Bukan sekadar angka di papan rekor, melainkan bukti bahwa ia telah menaklukkan neraka dan kembali ke surga MotoGP. Cerita Marquez adalah cerita tentang keberanian mengambil risiko, tentang tidak menyerah meski rasa sakit hampir memaksanya berhenti, dan tentang tekad membuktikan diri. Jika benar ia meraih gelar di Motegi, marka selama Honda, maka kisah ini akan menjadi salah satu bab paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Modern, kisah seorang legenda yang jatuh, hancur, hampir menyerah, lalu bangkit untuk menaklukkan dunia sekali lagi. Mantan Direktur Ducati heran dengan Marc Marquez langsung pecahkan banyak rekor di musim debut bersama Ducati.
Siapa sangka, musim debut Marc Marquez bersama Ducati langsung menggemparkan dunia MotoGP. Bukan hanya tampil kompetitif, tapi Marquez bahkan sudah mencatat dan memecahkan banyak rekor yang sebelumnya sulit disentuh oleh pembalap manapun. Fakta ini membuat Paolo Ciabatti, mantan direktur Ducati Corse yang kini memimpin divisi motocross Ducati, tak kuasa menahan rasa heran sekaligus kagum. Gebrakan sejak awal musim. Sejak seri-seri pembuka MotoGP 2025, Marc Marquez menunjukkan aura berbeda. Ia seakan mendapatkan sayap baru ketika menunggangi Desmosedici GP25. Dengan gaya balap agresif khasnya, Marquez langsung membuat Ducati seperti menemukan senjata pamungkas. Dalam hitungan bulan, sederet rekor besar berhasil ia goreskan. Mulai dari juara sprint race terbanyak dalam satu musim, kemenangan terbanyak untuk Ducati, podium terbanyak sepanjang sejarah Ducati, hingga mencatatkan rekor kecepatan lap tercepat di beberapa sirkuit utama. Semua itu seakan menunjukkan bahwa peta persaingan kelas MotoGP yang terkenal brutal menjadi tampak lebih mudah di tangan Marquez. Ciabatti sampai tak menyangka. Paolo Ciabatti, yang pernah bertahun-tahun mengawal Ducati di MotoGP, terang-terangan mengaku heran dengan pencapaian ini. Baginya, meskipun Ducati memiliki motor terbaik dalam beberapa musim terakhir, tidak pernah ada pembalap yang mampu langsung mendominasi seperti yang dilakukan Marquez. Persaingan di MotoGP sangat ketat, marin antar pembalap bisa diukur dalam sepersekian detik. Tapi Marc Marquez membuat semuanya terlihat sederhana. Saya tidak pernah menyangka debutnya akan sehebat ini, ungkap Ciabatti dalam sebuah wawancara. Bahkan, Ciabatti tak segan menyebut bahwa perekrutan Marc Marquez ke Ducati bisa menjadi transfer paling sukses sepanjang sejarah MotoGP. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terlihat di papan klasemen, tetapi juga dalam hal citra, popularitas, hingga daya tarik global Ducati di mata sponsor dan fans. Analisis, kenapa Marquez bisa begitu cepat adaptasi? Banyak pengamat menilai kunci sukses Marquez terletak pada kombinasi gaya balap uniknya dengan paket motor Ducati yang sudah matang. Desmosedici dikenal memiliki akselerasi luar biasa dan stabilitas pengereman yang kuat. Kedua hal itu sangat cocok dengan karakter Marquez yang berani mengambil risiko ekstrim di tikungan. Selain itu, mentalitas fighter Marquez juga menjadi faktor besar. Setelah bertahun-tahun dihantam cedera dan keterbatasan motor Honda, Marquez datang ke Ducati dengan semangat baru. Ia sadar bahwa inilah kesempatan emas untuk kembali ke puncak dan menambah koleksi gelar dunia. Ditambah lagi, atmosfer tim Ducati yang kompetitif justru memacu performanya. Rivalitas internal dengan Francesco Bagnaia atau tekanan dari pembalap lain tidak membuat Marquez tertekan. Sebaliknya, ia menjadikan tantangan itu sebagai motivasi. Perekrutan terbaik Ducati. Jika melihat hasil sejauh ini, klaim Ciabatti bahwa perekrutan Marquez adalah yang tersukses di MotoGP punya dasar kuat. Ducati tidak hanya mendapatkan pembalap hebat, tetapi juga ikon global yang mampu mengangkat reputasi tim ke level baru. Kehadiran Marquez membuat Ducati tidak lagi sekadar tim kuat, melainkan dominasi penuh. Bagi para legenda MotoGP, adaptasi cepat di tim baru biasanya butuh waktu. Valentino Rossi gagal total saat pindah ke Ducati, Jorge Lorenzo pun butuh beberapa musim sebelum akhirnya meraih kemenangan. Namun Marquez justru berbeda, di musim debutnya ia langsung mencatatkan sejarah. Gebrakan Marc Marquez di musim perdananya bersama Ducati menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sejarah MotoGP modern. Ia membuktikan bahwa bakat luar biasa, ketika dipadukan dengan motor terbaik, bisa menghasilkan dominasi yang hampir tak terbendung. Bagi Paolo Ciabatti, yang pernah menjadi otak di balik strategi Ducati, performa Marquez adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak berlebihan jika ia menyebut perekrutan Marquez sebagai transfer tersukses sepanjang sejarah MotoGP. Kini, pertanyaannya tinggal satu, seberapa jauh Marquez akan membawa Ducati? Apakah musim debut ini hanya awal dari era baru dominasi mutlak Marquez dan Ducati? Bos Ducati bangga, Marc Marquez disebut raja tak terbantahkan. MotoGP Misano 2025 telah usai, menyisakan kisah dramatis penuh emosi sekaligus kepuasan besar bagi Ducati. Balapan akhir pekan di Misano menjadi saksi bagaimana pertarungan antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi menghadirkan tontonan luar biasa, sekaligus mengukuhkan dominasi pembalap asal Cervera itu di musim ini.
Meski terjatuh pada balapan sprint hari Sabtu, Marc Marquez bangkit dengan cara yang paling impresif. Pada balapan utama hari Minggu, ia kembali memperlihatkan kelasnya sebagai juara sejati dengan mengamankan kemenangan ke-11-nya musim ini. Hasil itu membuat Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya di kelas utama, menjelang seri berikutnya di Jepang. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tidak bisa menutupi rasa bangga sekaligus kekagumannya terhadap performa Marquez. Dalam analisisnya usai balapan, ia menegaskan bahwa pembalap bernomor 93 itu memang pantas disebut sebagai Raja Tak Terbantahkan MotoGP 2025. Kemenangan yang mendebarkan di trek yang istimewa, Grand Prix kandang yang sekali lagi memiliki tanda tangan Marc Marquez yang luar biasa, Raja yang tak terbantahkan di tahun 2025, menyegel kemenangan ke-11-nya di sini dalam 16 balapan yang diperebutkan hingga saat ini, tulis Dall'Igna. Menurutnya, apa yang terjadi di Misano bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang makna emosional yang sangat besar bagi Ducati. Misano adalah sirkuit rumah bagi tim dan pabrikan asal Italia itu. Ditambah lagi, akhir pekan ini mencatat rekor kehadiran penonton, seolah menjadi pembuktian bahwa MotoGP tetap memiliki daya tarik luar biasa. Tak heran, pengumuman perpanjangan kontrak Misano hingga 2031 pun terasa semakin tepat. Namun, kemenangan Marquez jelas tidak datang dengan mudah. Dall'Igna mengakui bahwa balapan berjalan penuh tekanan, terutama dari Marco Bezzecchi. Pembalap Italia dari Aprilia Racing itu menunjukkan salah satu performa terbaiknya sepanjang musim, tak pernah memberi ruang bagi Marquez untuk lengah. Marquez dan Bezzecchi menciptakan balapan mereka sendiri dengan melakukan putaran cepat yang berulang-ulang. Itu adalah satu-satunya cara untuk menang, mengerahkan seluruh pengalaman, kemurahan hati, dan bakat yang dimiliki Marc untuk melawan Bezzecchi yang superlatif dan tidak pernah jinak, lanjut Dall'Igna. Hingga laps terakhir, Bezzecchi terus menempel ketat Marquez, membuat publik Misano terpaku hingga garis finish. Pertarungan itu berakhir dengan pelukan hangat di Parc Ferme, sebuah simbol bahwa rivalitas sengit di trek bisa berakhir dengan penghormatan besar antar pembalap. Bagi Ducati sendiri, hasil di Misano terasa semakin manis karena 5 pembalap mereka mampu finish di 6 besar. Ini menegaskan bahwa secara teknis dan strategi, Desmosedici masih menjadi motor yang paling kompetitif di grid. Dall'Igna menilai keberhasilan ini adalah kombinasi antara kerja keras tim, kekuatan teknis motor, dan mentalitas para pembalap. Ini adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah, dengan sederet rival yang cepat dan gigih, yang membuat kami makin bertekad, tetapi tanpa mengabaikan kekuatan para pesaing. Belum lagi pembalap Ducati yang berada di posisi 6 besar saat finish, akhir yang membahagiakan untuk 2 pembalap terdepan yang telah menunggu kami, jelasnya. Balapan di Misano juga sempat diwarnai kontroversi kecil. Pada sprint race, sejumlah tifosi terlihat bersorak saat Marquez terjatuh. Namun, atmosfer berubah total pada Minggu ketika ia justru berhasil bangkit dan meraih kemenangan. Dall'Igna menyebut momen itu sebagai pengingat bahwa olahraga sejati bukan hanya soal rivalitas, tetapi juga penghormatan terhadap mereka yang menunjukkan dedikasi tanpa batas. Dan kemudian ada pelukan hangat antara kedua protagonis di taman tertutup untuk memahkotai apa yang terbaik dari olahraga kita. Tepuk tangan untuk semuanya, ujar Dall'Igna menutup komentarnya. Tak lupa, ia mengucapkan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar Ducati yang datang memadati Misano. Dukungan itu, menurutnya, menjadi energi tambahan yang mendorong tim tampil maksimal. Terima kasih yang tak terhingga kepada para penggemar kami yang luar biasa. Kemenangan ini untuk mereka, untuk cinta dan dukungan mereka yang selalu ada. Khususnya di kandang sendiri, hal ini bahkan lebih luar biasa dan sangat menular bagi kami, pungkasnya. Dengan hasil di Misano, Marc Marquez semakin kokoh memimpin klasemen kejuaraan dunia, sementara Ducati kembali menunjukkan kedikdayaannya sebagai pabrikan nomor 1 di MotoGP. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di Jepang, di mana Marquez berpeluang besar mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, sebuah pencapaian yang akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez hancurkan harapan bos Aprilia, Massimo Rivola. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi duel panas antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dalam balapan utama MotoGP San Marino 2025. Harapan besar bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, untuk meraih kemenangan lewat Bezzecchi harus pupus setelah Marc Marquez tampil luar biasa dan kembali menutup semua peluang kemenangan bagi tim asal Noale tersebut. Sejak paruh musim, Aprilia Racing memang menunjukkan peningkatan signifikan. Marco Bezzecchi yang cepat beradaptasi dengan motor RSGP membuat Massimo Rivola optimis bisa bersaing dengan dominasi Ducati yang begitu konsisten.
Bezzecchi mampu tampil kompetitif, bahkan beberapa kali mematahkan rekor catatan waktu di sesi praktis maupun kualifikasi. Hal inilah yang membuat Rivola yakin, Misano bisa menjadi panggung sempurna bagi Aprilia untuk menyalip kejayaan Ducati. Optimisme Rivola semakin menguat ketika Bezzecchi berhasil menunjukkan performa luar biasa sepanjang akhir pekan. Dari sesi praktis, warm-up, hingga kualifikasi, Bezzecchi selalu berada di barisan terdepan, membuktikan potensi motor Aprilia yang kian matang. Banyak pengamat MotoGP bahkan menjagokan Bezzecchi untuk keluar sebagai pemenang di Misano. Namun, realitas berkata lain. Di saat harapan Aprilia berada di puncak, sosok Marc Marquez kembali menjadi batu sandungan terbesar. Rider asal Spanyol itu tampil begitu agresif dan penuh determinasi. Sejak lampu start menyala, Marquez langsung menempel ketat Bezzecchi. Tekanan yang ia berikan begitu konstan, membuat Bezzecchi tidak bisa sedikit pun melakukan kesalahan. Setiap celah yang ditinggalkan pembalap Italia itu, langsung diincar habis-habisan oleh Marquez. Balapan berlangsung menegangkan. Bezzecchi sempat memimpin cukup lama, namun Marquez tidak pernah menyerah. Dengan gaya khasnya yang penuh keberanian, ia terus menekan hingga akhirnya berhasil menyalip di momen krusial. Setelah itu, Marquez tidak memberi ruang lagi. Bezzecchi mencoba bangkit, tetapi tekanan yang terlalu besar membuat ritmenya terganggu, hingga akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Bagi Massimo Rivola, kekalahan ini terasa sangat menyakitkan. Ini bukan kali pertama Aprilia harus mengakui keunggulan Marquez. Di Misano, catatan pahit ini menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun Aprilia dikalahkan oleh Marquez, meski sudah tampil sangat kompetitif. Rivola yang sejak awal musim membangun harapan besar, tentu merasa kecewa, tetapi ia tetap menunjukkan rasa hormat. Dalam pernyataannya, Rivola menegaskan bahwa meskipun hasil akhir mengecewakan, Aprilia tidak akan menyerah. Ia mengakui kehebatan Marc Marquez sebagai lawan yang sulit ditaklukkan, namun hal itu tidak akan mematahkan semangat timnya. Sebaliknya, kegagalan ini justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat Aprilia di seri-seri berikutnya. Marc sekali lagi membuktikan kualitasnya sebagai juara sejati. Kami sudah memberikan segalanya, tapi nyatanya itu belum cukup. Saya tetap bangga dengan Bezzecchi dan tim, karena mereka sudah tampil luar biasa. Kekalahan ini tidak membuat kami mundur, justru menjadi motivasi untuk terus berkembang, ungkap Rivola dengan nada optimis. Kegagalan Aprilia di Misano memang meninggalkan luka emosional, terutama bagi para tifosi yang berharap kemenangan di kandang sendiri. Namun, di balik itu semua, terlihat jelas bahwa Aprilia semakin mendekati level kompetitif Ducati. Konsistensi Bezzecchi dan kemajuan performa motor RSGP membuat banyak pihak percaya, cepat atau lambat, Aprilia akan meraih kemenangan besar. Bagi Marc Marquez, kemenangan di Misano sekaligus mempertegas statusnya sebagai pembalap paling berbahaya musim ini. Meski kerap mendapat cibiran dari para tifosi, ia justru menjawabnya dengan performa luar biasa di lintasan. Marquez tidak hanya menghancurkan harapan Aprilia, tetapi juga membungkam keraguan bahwa dirinya sudah habis. Kisah di Misano menjadi satu lagi babak penuh emosi dalam persaingan sengit MotoGP 2025. Aprilia boleh kecewa, tetapi mereka juga semakin disegani. Sementara itu, Marc Marquez kembali berdiri sebagai penguasa yang tak tergoyahkan, meninggalkan luka mendalam bagi Massimo Rivola dan seluruh tim Aprilia, namun sekaligus membakar semangat mereka untuk bangkit lebih kuat di seri berikutnya. Casey Stoner kagum dengan Marc Marquez, bungkam tifosi dengan kemenangan di Misano. Balapan MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah terbaru ajang balap motor paling bergengsi ini. Bukan hanya karena ketatnya persaingan di lintasan, tetapi juga karena kisah emosional yang menyertai kemenangan Marc Marquez. Setelah sehari sebelumnya ia harus menelan pil pahit akibat crash di sprint race, Marquez mendapat perlakuan tak terpuji dari sebagian tifosi yang bersorak gembira atas jatuhnya sang juara dunia 8 kali tersebut. Ejekan demi ejekan dilontarkan, membuat suasana makin panas. Namun alih-alih goyah, Marquez justru menjawab semua kebencian itu dengan cara paling indah, merebut kemenangan di balapan utama. Momen luar biasa ini langsung menjadi sorotan, tidak hanya dari media, tetapi juga para legenda MotoGP. Salah satunya adalah Casey Stoner, juara dunia 2 kali sekaligus ikon besar Ducati. Dalam sebuah pernyataan emosional, Stoner mengaku sangat kagum dengan cara Marquez menghadapi tekanan. Ia menilai bahwa performa Marquez di Misano benar-benar gila, penuh ambisi, agresif, dan sangat sulit dipercaya. Marc tampil dengan cara yang benar-benar menakutkan.
Lihat saja bagaimana dia menekan Marco Bezzecchi tanpa memberi sedikit pun ruang bernapas. Kecepatannya konstan, tekanannya brutal, dan semangatnya untuk menang seakan tidak bisa dipadamkan. Itu adalah balapan kelas dunia, sebuah tontonan yang membuktikan mengapa dia disebut legenda hidup, ungkap Stoner. Stoner juga menyoroti sikap tifosi yang menurutnya sudah kelewat batas. Sebagai mantan pembalap yang juga pernah merasakan ketegangan di Misano, ia menilai bahwa sorakan saat seorang rider crash bukanlah bagian dari sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam olahraga sebesar MotoGP. Saya merasa prihatin. Tidak sepantasnya seorang pembalap yang jatuh mendapat sorakan seperti itu. MotoGP adalah tentang persaingan sehat, bukan tentang merayakan penderitaan orang lain. Apa yang dilakukan Marc di Misano adalah sebuah peringatan keras, bahwa kebencian tidak akan pernah bisa mengalahkan jiwa seorang juara, tegas Stoner. Kemenangan Marquez di Misano memang terasa spesial. Berada di markas besar tifosi Italia, terutama penggemar Valentino Rossi, ia tahu betul setiap langkahnya selalu diawasi dan dicemooh. Namun di lintasan, Marquez membalikkan semua narasi. Ia bukan hanya mengalahkan lawan-lawannya secara teknis, tetapi juga mengalahkan atmosfer negatif yang berusaha menjatuhkannya. Saat melintasi garis finish sebagai pemenang, suasana tribun seakan membeku. Jika sehari sebelumnya teriakan ejekan begitu lantang terdengar, kali ini yang tersisa hanyalah kesunyian bercampur rasa tak percaya. Marquez benar-benar membungkam keraguan, membungkam kebencian, dengan sebuah kemenangan yang tak terbantahkan. Bagi Stoner, momen ini bukan sekadar soal tambahan poin di klasemen, tetapi lebih kepada pembuktian bahwa seorang juara sejati tidak akan pernah dikalahkan oleh tekanan eksternal. Marc menampar para pembencinya dengan kemenangan. Itu cara paling elegan untuk menjawab. Tidak perlu kata-kata kasar, cukup dengan performa. Dan itulah yang membedakan pembalap besar dengan yang lainnya, tambah Stoner dengan nada kagum. Kata-kata Stoner seolah menguatkan pesan moral yang tersirat dari kemenangan Marquez. Bahwa olahraga, pada akhirnya, adalah panggung untuk menunjukkan kemampuan terbaik, bukan arena untuk menebar kebencian. Marquez, dengan segala kontroversi yang pernah mengiringinya, tetaplah salah satu pembalap paling tangguh dalam sejarah. Di Misano, ia kembali membuktikan bahwa dirinya masih memiliki api juara yang sama seperti dulu. Dan bagi Casey Stoner, sosok yang pernah berjuang di bawah tekanan serupa, apa yang dilakukan Marquez di Misano adalah pelajaran berharga. Mentalitas juara tidak bisa dikalahkan oleh sorakan negatif. Pada akhirnya, Misano 2025 akan selalu dikenang bukan hanya karena catatan kemenangan Marc Marquez, tetapi juga karena makna emosional di baliknya. Sebuah cerita tentang keberanian, pembuktian, dan cara elegan seorang juara menghadapi kebencian.